وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق من الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم في غاية الفتح والكمال. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormati, yang kita muliakan, banyak guru-guru kita yang hadir di sini, antara lain Mukarram Al-Ustaz Kiai Mahmud Thayyib, pengurus Majelis Bahthi wa Tahqiq As-Salam, juga sampai ke sini. Alhamdulillah, silaturahim. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sundusin Abdul Ghani, Al-Ustaz Haji Syafruddin, Al-Ustaz Haji Hilman Sidqi bin Kiai Ahmad Suryani Aziz, Al-Ustaz Haji Sukri Hamzah, segenap jamaah wabil khusus Masjid Sa'adatus Salihin, para tetangga hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah, terutama kita sebagai anak. Bagaimana kalau kita ingin hidup berkah dunia akhirat, mesti ada bekal yang mesti kita siapkan dan memperlakukan kepada kedua orang tua kita itu seperti apa. Yang pertama, jamaah para guru yang dimuliakan oleh Allah, kita seandainya nih masih punya orang tua lengkap, bapak, ibu, atau salah satu keduanya, sebagai anak sekurang-kurangnya ada 6 yang mesti kita lakukan buat orang tua kita yang masih hidup itu. Ini analisa saja nih, karena melihat perkembangan di zaman modern ini, kita merasakan sebagai anak keberkahan yang kita dapat itu ternyata kering. Beda seperti orang-orang tua kita dulu mendidik kita. Itu terasa keberkahan yang kita dapat walaupun orang tua kita udah meninggal dunia. Yang sampai sekarang kita bisa merasakan seakan-akan orang tua kita itu masih hidup padahal sudah meninggal dunia. Ada 6 poin nih yang bisa nanti kita jadikan sebagai nasihat buat kita. Apa yang pertama? Saya sengaja pakai catatan supaya ngomong agak ngelindur nanti. Yang pertama adalah doain orang tua kita biar sehat. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak pengalaman kalau orang tua udah sakit, semua anak pada ngandelin. Abangnya ngandelin empoknya, empoknya ngandelin adeknya, adeknya kagak mau ngurusin, ngandelin abangnya sama empoknya. Akhirnya tuh orang tua di atas meja nggak keurusan, dia kencing di situ, di BAB di situ. Sampai kita anaknya nggak memperhatikan lagi kewajiban untuk sholat orang tua kita gimana. Ini banyak kejadian.
Ya Allah. Kalau kita doain orang tua kita sehat, itu yang enak kita juga. Orang tua kita sehat, duit banyak, kontrakan ngambrak. Si Muhammad Toib diketahui aja dah. Kita mau kemana-mana tenang rasanya. Enyak sehat, babak sehat. Pagi-pagi dia pulang dari Masjid Saadatul Shalihin, selesai sholat subuh yang dipegang tasbih. Kontrakan yang di ujung yang nomor 50 datang. Assalamualaikum, Mak Haji, bayar kontrakannya 2 juta. Oh, dan memang rata-rata kalau orang tua kita sehat, rata-rata itu usianya panjang. Dan ini menjadi bukti. Mengapa? Karena nggak ada yang dipikirin. Duit ada, bini sehat, anak sehat, cucu sehat. Kan enak mau kemana-mana. Tapi kita kalau orang tua tidak mendoakan orang tua kita sehat, dia sakit. Ya Allah. Siapa yang sanggup bisa gantiin pampers orang tua kita? Siapa yang sanggup bisa cebokin orang tua kita? Banyak yang nggak sanggup. Saat orang tua kita sakit, gantiin pampers, kita mau cobek, mau cebokin. Banyak di antara kita pada uwe, pada muntah. Kita lupa dulu bagaimana kita masih bayi. Orang tua kita saat kita buang air besar, saat kita buang air kecil, nggak ada yang mual, nggak ada yang muntah. Dia bilang anak raja buang air besar tengah malam, tepok-tepok digirang banget. Giliran orang tua kita sakit, nggak ada kita yang menggantikan itu. Mana tuh balas jasa kita? Ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Doain orang tua kita yang sehat, afiat tuh, bukan sehat fisiknya doang, tapi juga afiat, batinnya sehat, dan segala kebutuhannya juga sehat. Itu yang pertama tuh jamaah, ya, yang masih punya orang tua, doain itu, biar orang tua kita sehat. Yang kedua apa? Doain orang tua kita panjang umur, panjang usia. Orang yang panjang umurnya, orang yang panjang usianya itu beda. Kata Mu'allim Kiai Syafi'i Hadzami, as-sinnu yazdad fal umru yanqus. As-sinnu, usia itu yazdad, bertambah. Ini kita udah mau tutup tahun nih. Sekarang 70, besok ganti tahun berapa? 71. Itu udah sunnatullah. Setiap pergantian tahun pasti otomatis bertambah usia kita. Bahkan bisa dalam 1 tahun usia kita bertambah, karena kita juga menggunakan kalender hijriah. Fal umru yanqus, kalau umur itu berkurang. Kalau umur berkurang artinya apa? Udah mulai ibadah kita nggak maksimal. Mahfud Thayyib, orang-orang usianya itu masih muda-muda, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu kan orang-orang tua kita itu yang mati itu rata-rata di atas 70. Kita jawab tuh, pantes dah tuh. Nah sekarang di bawah itu, yang 50, yang 40, yang 30, ya Allah. Takut juga jadinya kita. Ini menjadi sebuah kafabil mauti wa'idhallah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga apa? Kita doain biar orang tua kita masuk surga. Serem kalau kita baca di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Itu ada sebuah kisah betapa anak yang masuk ke neraka, dia protes di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia protes?
Karena dulu waktu dia hidup nggak dibimbing oleh orang tuanya dengan pendidikan agama. Padahal orang tuanya udah pengen masuk ke dalam surga gitu. Udah tinggal selangkah lagi. Ditahan oleh malaikat. Karena ada aduan dari anaknya yang nggak pernah dididik pendidikan agama. Anaknya nggak kenal sembahyang. Anaknya nggak pernah baca Al-Quran. Anaknya nggak pernah baca selawat. Anaknya nggak pernah datang ke masjid, ke musola, nggak pernah ngaji. Karena orang tuanya sibuk. Aduh, ngapain nih kalau yang begini. Makanya kita banyakin doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain babak kita, nyanyi kita biar masuk surga. Kalau dia masuk surga, dilihat kita digirang banget tuh. Kayak acara begini nih. Haul itu kan salah satu bentuk birrul walidain. Bapak kita, nyanya kita, termasuk orang tua kita kan kebagian karena ada kalimat wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini orang tua kita, bapak kita, nyanya kita girang banget. Itu kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah. Di kuburannya aja itu udah enak, gimana nanti itu surganya. Orang kalau di surga udah dapat nikmat kubur tuh ibaratnya pipa surga itu udah kebuka jalannya. Doain orang tua kita biar masuk surga bareng kita semuanya anak cucunya. Kemudian yang keempat, doain orang tua kita biar hatinya tenang. Ini jadi anak bikin susah orang tua. Ngerongrong kata orang Betawi. Nyusahin, bantuin kagak, nyusahin iya. Apa yang ada di rumah nyaknya dibawa pulang. Iya. Itu saking sayang itu orang tua kita tuh. Ya. Anaknya yang udah pada gede-gede, kita udah punya anak 10 masih ditanya, gimana lo makan, gimana itu anak lo, no, digerobok, tau gak gerobok? Masih banyak nung Indomie lo bawa pulang dah. Tuh beras masih ada 1 karung lu bawa pulang tuh orang tua kita. Kita jamaah kalau udah nggak bantuin orang tua kita, jangan nyusahin orang tua kita. Biar tenang hati kita. Makanya ayat Al-Quran tegas, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nih hati-hati. Kita sebagai anak. Kita ngomong cis. Itu udah termasuk durhaka. Apalagi kalau kita gentak orang tua kita, waliyadzubillah. Ini biar anak-anak muda pada dengar sumahnya nih, karena ini ilmu. Supaya kita tahu betapa perjuangan orang tua kita itu berat, gedein kita sampai kita sukses berhasil. Jasanya kalau kita pengen bayar kagak bisa. Tuh orang tua kita. Bikin hatinya tenang, biar enak gitu. Ini orang tua kita, ya Allah sakit mikirin kita. Gak baik-baik sakitnya, akhirnya stroke. Ya Allah. Kalau kita nggak bisa berbuat baik sama orang tua kita, nanti ada hukum kausalitas sebab akibat. Yang nyakitin orang tua, ntar kita punya anak, anak nyakitin kita. Itu hukum kausalitas berlaku jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita beruntung kalau kita punya anak, dia doain kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu di Lebak Bulus, anak umur 14 tahun, bapaknya dibunuh, nyaknya dibunuh. Ya Allah, gimana rasanya ya? Nah kita yang masih punya orang tua, doain biar orang tua kita hatinya tenang. Kemudian yang kelima, doain biar orang tua kita ridho ami kita. Bah, kalau orang tua kita udah ridho ami kita, semua urusan beres. Makanya dulu kita kalau mau kemana-mana selalu
minta doa ame orang tuanya, bak doain, cium tangannya. Cium tangannya, bukan ditaruh di jidat tapi pipinya. Nih diperbaiki dong, tolong. Tolong anak-anak kita, cucu kita nih. Supaya salamannya benar. Biar dicium tangan bapak ibunya, ini taruhnya di jidat di sini. Kalau nggak ditaruh di sini. Ada yang nggak mau salaman ame bapak ibunya. Salaman kayak temennya. Bekabar Pak? Ya Allah. Bapaknya dianggap temen. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Keridoan Allah tergantung dari keridoan orang tua kita. Marahnya, murkanya Allah tergantung dari marahnya dan murkanya orang tua. Malin kundang udah kita dengar, Alqomah udah kita dengar itu cerita. Tapi mengapa belum berbekas? Minta ridho ame orang tua. Setiap apapun yang kita lakukan, sebab doa orang tua itu mustajab. Seperti doa Nabi untuk umatnya, apalagi ibuku. Luar biasa itu jamaah. Itu yang kelima, yang terakhir, yang keenam. Jangan lupa ziarahin bapak ibu kita kalau dia masih hidup. Silaturahim. Jangan kita tinggal di berdua itu ame lakinya bapak kita. Udah tua, dia ngumpul di rumah, dan rumah udah sepi semuanya. Kita masing-masing anak udah pada punya rumah, nggak ada yang datengin, nggak ada yang nengokin. Ya Allah, tangis tuh orang tua kita. Ini pelajaran buat kita semua. Yang hadir, yang muda, kalau masih punya orang tua tadi tuh 6 yang mesti kita perhatikan. Doain orang tua kita supaya sehat. Doain supaya orang tua kita panjang umur usianya. Doain orang tua kita masuk surga. Doain biar hatinya tenang. Doain orang tua kita supaya kita mendapatkan ridho. Doain supaya kita juga bisa bersilaturahim dan berziarah untuk kumpul lagi bersama keluarga kita semuanya. Tuh kalau orang tua kita masih hidup jamaah, perhatiin itu bagian-bagian itu, insya Allah berkah hidup kita deh. Kalau udah cerita berkah, nggak bisa 1 tambah 1 2, nggak bisa kalau cerita berkah. Kalau berkah 1 tambah 1 sama dengan 10. Itu kalau orang tua kita masih hidup. Gimana kalau orang tua kita yang udah meninggal dunia? Ini udah kubur malam, saya nggak jelasin lagi dah. Nanti aja dah, ada season lagi kali ya. Berikutnya itu ada panggilan lagi haul ya. Baru kita lanjut ke Imam Qayyim. Para guru jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malam tanggal 1, ini tambahan aja nih. Malam tanggal 1 Januari itu bertepatan dengan 1 Rajab. Ulama-ulama kita di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur juga ada kitab itu dikarang dalam tulisan bahasa Arab Melayu namanya Senjata Mukmin. Itu kitab serem banget namanya tuh. Ini ulama-ulama kita nih, kita amalin. Dan ini momen yang paling mahal. Malam tanggal 1 Januari barengan 1 Rajab. Jarang kita temuin nih. Apa yang kita baca pertama? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ini kita baca terus nanti sepanjang Ramadan, sepanjang Rajab. Yang kedua, istighfar banyakin. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali. Itu yang enak bacanya subuh tuh, Satrudin tuh. Bilangin dan imam-imamnya tambahin lagi tuh. 70 kali kita baca. Tambahin Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbina. Nih Ki Mahmud Thayyib biasanya majelis basibat tahqiq tuh. Mudah-mudahan tadi dijazain sama beliau nih. Banyakin baca itu istighfar. Ada juga tasbihat yang per 10, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Rajab, subhanallahil hayyil qayyum 100 kali. Tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallahil ahadus samad 100 kali. Kemudian tanggal 21 sampai akhir Rajab subhanallahir rauf. Udah banyakin itu. Ini istighfar yang menjadi pembuka jalan ketemu sahabat, ketemu Ramadan.
Ini kita manfaatin nih. Jangan sampai nanti kelupaan. Udah pada nyiapin semuanya, beli ikan kembung di sono no. Di ujung Tanjung Priok. Dan siapin bakar-bakar. Padahal ada riwayat di dalam kitab Jami'us Shaghir Jalaluddin As-Suyuti, di sana dikatakan khamsu layalin la turaddu bihina adawat. Ada 5 malam. Kalau kita berdoa, insya Allah doa kita itu mustajab, nggak bakalan ditolak kalau kita yakin. Satu adalah awalu lailatin min Rajabah, malam pertama bulan Rajab. Ini cuma ngingetin doang. Malam pertama bulan Rajab yang tahun 2025 barengan dengan malam tanggal 1 Januari. Supaya kita nggak lengah. Yang kedua, Lailatul Jumu'ati. Setiap malam Jumat itu doa apa lagi itu mustajab. Yang ketiga, Lailatul min nisfi Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nanti itu di bulan Februari itu. Yang kita baca Yasin 3 kali sampai dispensernya kita bawa juga itu semuanya. Nggak tanggung-tanggung. Yang keempat, Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bisa kita manfaatin semuanya. Kalau cerita kematian udah banyak, tetapi nasihat-nasihat tadi ini akan menggugah kita supaya kita makin cinta kepada kedua orang tua kita. Kalau udah meninggal dunia, jangan lupa juga doain. Sekurang-kurangnya nanti kita ziarahin kuburnya itu. Jamaah para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini aja sekedar yang bisa kami sampaikan. Terakhir kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang kita peringati haulnya, sekali lagi Allah ampuni segala salah dosanya. Allah angkat derajatnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak keturunan cucu cicitnya mudah-mudahan dapat mengikuti jejak dari kakek neneknya dan terus berbuat baik sehingga menambah amal kebaikan untuk ayah ibunya almarhum dan almarhumah. Juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pergantian tahun yang tinggal hitungan jam ke depan, kita akui banyak salah, banyak dosa, banyak lalai kepada Allah, banyak kekurangan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa salah kita, Allah tutupi kekurangan kita, dan memasuki tahun 2025 yang bertepatan yang bersama dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Allah jadikan tahun 2025 menjadi tahun yang terbaik, tahun yang penuh keberkahan untuk kita. Juga kita kepada Allah mudah-mudahan umur usia kita yang masih ada, Allah jadikan umur usia kita berkualitas, umur usia yang banyak mendatangkan keberuntungan, keberkahan, kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah. Allah akhiri hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.